Hai semua, kami dari mahasiswa Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah akuntansi keuangan dengan dosen penggampu Ibu Kristina Panjaitan, SST PA MBA. Sebelum kami membahas lebih lanjut, izinkanlah kami dari kelompok 10 memperkenalkan diri dahulu. Saya sendiri Putri Sofia Rinifoe, NIM 203021148, dan kedua rekan saya Yansra Kesalabanua, NIM 2030288. Saya Nikolaus Gladus Gondua, NIM 203021183. Oke, di sini kami dari kelompok 10 ingin membahas mengenai metode arus biaya yang terdiri dari biaya rata-rata, FIFO dan LIFO, mana yang lebih bagus dalam menentukan biaya persediaan. Sekedar informasi, kami akan membuat video dalam dua part, di mana part yang pertama menjelaskan tentang teori, dan part yang kedua menjelaskan tentang labnya. Biaya rata-rata adalah total jumlah keseluruhan komponen biaya produksi dibagi dengan jumlah output yang dihasilkan. Jumlah ini dikenal dengan istilah biaya rata-rata. Nah, manfaat biaya rata-rata ini adalah kita dapat mengukur seberapa banyak perusahaan perlu mengeluarkan biaya produksi untuk setiap unit barang yang dihasilkan. Kelebihan utama dari metode ini adalah kesederhanaan, terutama pada perusahaan yang menangani barang-barang yang sangat mirip dalam jumlah besar. Kita dapat mengambil keuntungan, yaitu kita dapat melacak setiap sistem dan biaya individualnya. Angka-angka yang dapat kita ambil hanya biaya rata-ratanya saja. Mungkin kekurangannya yaitu metode biaya rata-rata tidak akan berfungsi di semua bisnis. Saat unit barang berbeda, tidak mungkin kita bisa membuat biaya rata-rata secara identik. Apalagi barang tersebut adalah suatu jenis barang langka, mahal atau unik, seperti perabot antik atau perhiasan khusus, maka nilai biaya rata-ratanya berbeda-beda. Metode FIFO. Seperti namanya, first in first out, yang artinya masuk pertama, keluar pertama. Maka pada metode ini, unit persediaan yang pertama kali masuk ke gudang perusahaan akan dijual pertama kali. First in first out adalah metode untuk menentukan harga pokok penjualan dengan cara mengasumsikan bahwa produk yang sudah terjual merupakan produk terlama dalam inventaris. Dengan kata lain, metode FIFO mengasumsikan bahwa barang pertama yang dibeli adalah barang pertama yang digunakan pada perusahaan manufaktur atau yang pertama dijual pada perusahaan dagang. Oleh karena itu, persediaan yang tersisa harus mencerminkan pembelian terbaru. Oh iya teman-teman, usaha apa saja yang cocok untuk menggunakan metode FIFO? Yang pertama, perusahaan makanan. FIFO cocok diterapkan di perusahaan yang memproduksi makanan karena penjualan terlama akan menjadikan persediaan selalu fresh. Yang kedua, perusahaan yang menjual produk bertanggal kadaluarsa. Produk makanan juga masuk dalam kategori ini, akan tetapi perusahaan seperti warung, kelontong, minimarket, dan supermarket memiliki produk yang lebih beragam jenisnya dengan batasan kadaluarsa yang berbeda pula. Maka dari itu, metode FIFO sejalan dengan konsep penjualan mereka. Jika teman-teman merupakan pengusaha di bidang ini, teman-teman pasti akan meletakkan produk yang terlebih dahulu masuk ke gudang atau catatan inventaris pada bagian yang paling depan rak display agar produk tersebut diambil lebih dahulu oleh pembeli. FIFO merupakan singkatan dari last in, first out, atau dalam bahasa Indonesia, terakhir masuk, pertama keluar, yang berarti bahwa persediaan yang terakhir masuk adalah barang yang pertama kali dicatat sebagai barang yang dijual. Sementara barang yang pertama masuk ke gudang justru di kemudian hari. Metode ini bertujuan untuk memudahkan proses penataan barang, baik itu pemasukan maupun pengambilan barang persediaan. Pada metode ini, harga beli terakhir dibebankan ke operasi dalam periode kenaikan harga atau inflasi, sehingga laba yang dihasilkan akan kecil dan pajak yang terutang menjadi lebih kecil. Usaha yang
cocok adalah usaha yang bergerak di lini bisnis. Yang pertama, toko garmen atau pakaian. Yang kedua, elektronik atau produk teknologi. Terus yang ketiga, ada toko buku. Untuk lebih jelas, saya mengambil sebuah contoh. Misalkan pada toko baju. Toko baju memajang model paling baru di etalase. Baju model baru ini adalah baju yang terakhir datang. Perlu diketahui teman-teman, Everest menyebutkan bahwa metode LIFO telah dianulir dan tidak diperbolehkan bagi perusahaan untuk melakukan perhitungan penilaian persediaan. Hal ini dikarenakan metode LIFO mengurangi kualitas laporan posisi keuangan. Signifikasi perbedaan laba menurut metode LIFO dan average dengan metode LIFO. Dengan alasan tersebut, Everest menganulir penggunaan metode LIFO dalam perhitungan persediaan barang dagang. Sekian dulu penjelasan mengenai metode biaya rata-rata, metode FIFO, dan metode LIFO dari kami. Untuk memperjelas lagi, kita masih punya video part 2 yang menjelaskan mapnya. Semoga bermanfaat.